Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi dengan saya Mas Yunus RK. Oke, jangan lupa teman-teman selalu mindsetkan sehat, kaya raya dan bahagia. Oke ya, karena apa semua yang kita katakan, apa yang kita ucapkan semuanya apalagi dikasih rasa gitu kan, akan masuk terinstal ke alam bawah sadar cepat atau lambat, tergantung dengan kebersihan hati dan pikiran teman-teman pasti akan terjadi. Oke. Kita meneruskan lagi syairnya Gus Dur untuk yang terakhir, tiga syair yang bawah yang terakhir ya teman-teman. Nah, ini luar biasa. Kalau kita mau benar-benar, ketika dulu ya teman-teman, ketika saya mulai belajar spiritual ya, itu saya mulai ini syairnya Gus Dur kok bagus ya. Akhirnya saya mulai membaca, memahami, mencari jawabannya dan mencari kuncinya, clue-cluenya seperti apa, dan ketemu semuanya. Dan ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman mulai dari yang dulu ya sampai kemarin. Sekarang yang terakhir akan saya sampaikan. Ini adalah hasilnya teman-teman. Setelah kita menjalani semua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gus Dur, kita akan mendapatkan, mendapatkan apa? Ini bait. Untuk syair yang ini akan saya baca dulu ya teman-teman. Kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja dursila, iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Oke ya teman-teman, coba pahami ya di sini. Sini pahami, ini bagus sekali. Kita kalau mau menjalani hidup sesuai dengan syair yang disampaikan oleh Gus Dur ini, kita harus apa? Kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja dursila. Maksudnya apa? Terhadap teman, terhadap saudara, terhadap tetangga, ayo kita rukun ya. Kita rukun, jangan bertengkar. Jangan bertengkar dan jangan terjebak oleh kata-kata mindset di luar sana. Dulur dadi tonggo, tonggo dadi dulur. Gak usah. Kita semua ini manusia. Kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam sila Pancasila, sila kedua. Kita harus menerapkan itu. Di situ ada kata adil dan ada kata beradab. Tetangga kita juga manusia, sahabat kita juga manusia, semuanya itu adalah makhluk Tuhan. Makanya kita harus rukun. Makanya kembali lagi kepada pelajaran yang kemarin, ya kan? Kita kalau sudah pelajaran sudah masuk di atilan pikiran ke seluruh jeroan, akan paham yang namanya ilmu ketuhanan dan kemanusiaan. Kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau nggak mau ngerasani, jangan ngerasani. Ada tetangganya kaya, bingung. Kenapa ya kok bisa kaya dia? Wah, ini pelanggaran. Ada tetangganya bisa beli motor, beli mobil, itu langsung sirik ya kan? Langsung ngerasani sana sini. Wah, punya pesugihan, punya gini. Anda justru kalau mempunyai mental yang seperti itu, hidup Anda busuk. Itu Anda bermasalah. Karena pesannya adalah apa? Kelawan konco dulur lan tangga kudu rukun. Ojo dursila, ojo gampang bertengkar, gampang ngrasani. Karena apa? Itu semua adalah iku sunahe Rasul kang mulya. Itu adalah sunnahnya, sebuah utusan. Berarti Anda itu adalah sebuah utusan gitu loh. Yang mulia. Kalau Anda mampu menjalani hidup dengan apa yang saya sampaikan mulai dari bait-bait yang itu, Anda adalah manusia yang mulia. Itu sunnah. Sunnah itu berarti apa? Harus dilakukan. Makanya di sini apa? Di sini juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad panutan kita. Kenapa di sini disebutkan Nabi Muhammad panutan kita? Tapi kenyataannya, faktanya di luar sana teman-teman hidupnya nggak sesuai dengan Nabi Muhammad kok. Coba Nabi Muhammad ketika awal-awal mendapatkan wahyu, apa yang dijalani? Ada 3 tahap, ada uzlah, ada itikaf, ada tahannus, ya kan? Uzlah itu adalah berdiam diri, merenung, ya kan? Merenung. Kenapa ya masyarakat kok jahiliyah? Kenapa ya saling bertengkar?
itu dia itu uzlah gitu loh. Setelah uzlah dia intuisinya main, dia akhirnya iktikaf. Iktikaf itu adalah kalau di dalam bahasa Indonesia adalah berdiam diri, tidak makan, tidak minum, tidak kencing, tidak berak, apa selain kata meditasi dan bertapa. Setelah beliau menjalankan uzlah dan iktikaf, beliau mendapatkan yang namanya tahanus, yaitu apa, Isra Mi'raj gitu loh. Nah, makanya di sini disebut Nabi Muhammad panutan. Di sini tidak disebutkan ajaran Islam panutan, tapi di sini lebih kepada Nabi Muhammad. Makanya kenapa ada ayat Al-Qur'an laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Rasul itu adalah sebuah panutan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kenyataannya, faktanya teman-teman, ada yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad? Nggak ada yang mau meditasi, ya kan? Apalagi meditasi seperti Nabi Muhammad 15 tahun gitu kan. Apalagi ya kan, nggak ada. Adanya apa hidupnya? Ya bertengkar, ada warisan kurang bertengkar, ngambak nih warisan, saling apa namanya, adu-adu ya kan, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, bolo-boloan. Apa? Itu bukan sunnahnya Rasul, itu bukan ajarannya Nabi Muhammad, itu ajaran iblis. Itu adalah ajarannya setan. Anda malah seperti itu, ya kan? Di luar sana coba, di sekeliling kita coba. Bahkan saya loh sebagai korban. Sebagai korban dulu pada waktu ya, saya dikafirkan, disesatkan, dimurtad-murtadkan, dihina, diinjak-injak ketika di desa saya yang dulu. Ya kan? Apa, padahal mereka semua beragama, mereka ngaji setiap hari, tapi apa, sebatas ngajinya hanya untuk dibaca saja, tidaklah alakum takilun. Tapi apa orang-orang yang seperti itu semua karmanya? Ada satu cerita, ada satu kiai yang dulu itu sampai saudara saya yang di jauh-jauh itu ditelepon, adikmu itu sudah sesat, sudah kafir, luar biasa. Berarti apa? Beliau mewirangkan saya. Mewirang itu bukan viral ya, wirang itu memalu. Jadi membuat saya itu malu di masyarakat. Apa yang terjadi teman-teman? Beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia beliau sakit-sakitan, ya kan? Sakit yang luar biasa, bahkan tidak bisa makan enak, tidak bisa minum enak. Luar biasa kan? Ketika mati baru muncul kewirangan beliau. Apa kewirangannya yang membuat beliau dan keluarganya itu hina sampai sekarang? Ternyata makan uang masjid 125 juta. Nah, itu kiai loh. Padahal perintahnya seperti ini, tetapi kenapa? Sedangkan saya orang biasa, tidak pernah merasa disakiti sama dia, tapi selalu disakiti oleh orang-orang itu. Dan beliau yang mengajak orang-orang. Ini curhat mas? Enggak. Ini saya cuman apa? Jangan hanya beragama secara syariat, tapi naikkan ke torekot hakikat supaya mendapatkan apa? Jalankan ajaran Nabi Muhammad. Sudah jelas di sini bahwa Nabi Muhammad adalah panutan kita, bahwa Nabi Muhammad itu adalah panutan yang luar biasa sekali. Bahkan sampai disebutkan di Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya kan, sebaik-baiknya contoh yang baik itu adalah, ya kan, Nabi Muhammad. Makanya di sini disebutkan Nabi Muhammad panutan kita. Oh, luar biasa kan ya teman-teman. Bait selanjutnya, ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngerangkat derajate, senajan asor tata dohire, ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Loh ini loh teman-teman, ayo dilakoni semuanya ya, syariatnya ya, torekotnya, hakikatnya, makrifatnya yang saya sebutkan di atas tadi, mulai dari bait-bait itu semuanya adalah torekot hakikat teman-teman. Ayo lakukan. Kalau teman-teman mau melakukan, Allah sendiri, Tuhan sendiri bakal mengangkat derajatnya. Buktinya apa? Tadi saya cerita, saya dihina-hina, saya dicemooh, saya dibully. Ya kan, saya karena wis dulu itu sudah anaknya orang ndak punya, menyumet dupo saja itu. Jangankan gitu, pertama membawa ajaran ngaji tartil ya, tilawati dulu saya di desa saya itu katanya ngaji sesat dan lain-lain, padahal itu ngaji tartil loh.
Itu desa saya yang lama, bukan yang baru. Itu luar biasa. Ketika saya dipandang oleh mereka itu Asor. Asor itu apa? Rendah, hina. Ternyata apa? Saya melakukan apa yang disampaikan oleh Gus Dur di syairnya itu. Akhirnya apa? Saya lakukan semuanya itu. Ternyata apa? Allah kan bakal ngangkat derajat. Derajat saya diangkat oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Mulia sekarang hidup saya. Sejahtera sekarang hidup saya. Kaya sekarang hidup saya kan, peternakan punya, perkebunan punya, perusahaan punya, investasi punya, semuanya punya. Karena apa? Saya sabar nerimo. Karena innallaha ma'asobirin yang kemarin itu, ya kan? Senajan asor toto dohire, tapi apa? Ananging mulya makom derajate. Kelihatannya rendah, kelihatannya hina, tapi makomnya. Ya kan, makom itu adalah sebuah tingkatan. Ternyata tingkatannya itu adalah tingkatan derajat yang tinggi. Makanya hidup penuh mulia, hidup penuh kebahagiaan saya dengan keluarga saya, dengan teman-teman yang mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah, itu ya. Yang terakhir adalah lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese. Luar biasa sekali. Ketika kita sudah pada akhir detik-detik kita meninggalkan dunia, ya kan, ketika ajal mau menjemput, ajal mau datang di akhir hayat kita, apa yang terjadi? Tidak kesasar roh lan sukmanya. Jadi jangan dibilang orang itu meninggal cuman habis itu langsung kembali kepada Tuhan. Tidak, di sini manusia itu di RK Ruh saya jelaskan ada raga, ada ruh, ada sukma, ada jiwa. Ternyata kalau tidak mengikuti ajarannya yang disampaikan oleh Gus Dur, ya kan, di sini, kalau tidak menjalankan seperti itu, pasti kesasar ruhnya dan sukmanya. Kalau sudah kesasar ruhnya dan sukmanya, tidak bisa sampai menuju innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa tidak bisa kembali kepada Tuhan? Karena masih terbentur oleh karma, dosa. Makanya di RK Ruh ada yaitu pembersihan ruh, yaitu pembersihan karma. Kalian dapatnya juga dari ini. Supaya teman-teman ketika ajalnya datang menjemput bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak kesasar ruhnya. Kesasar kemana? Ke alam dunia, ke alam jin, ke alam ruh. Ya kan? Itu seperti itu. Luar biasa. Dan kalau teman-teman mau menjalankan itu semuanya, digadang gitu. Digadang itu apa sih? Dirindukan Allah swarga manggone dan akan kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Utuh mayite, utuh ulese, semua jasad dan kain kafannya itu utuh. Karena apa? Karena saking harumnya, saking mulianya kelakuan kita. Makanya teman-teman cukup menjadi manusia baik. Karena kita adalah satu kesatuan dengan manusia lain, dengan makhluk lain. Nggak perlu saling mengkafirkan, saling menyesatkan, saling bener dewe, bener sendiri, bener organisasinya, bener kelompoknya. Nggak ada. Semua kalau teman-teman seperti itu, siap-siap yang namanya masalah, yang namanya beban, yang namanya kesetresan, kekhawatiran, bahkan hutang melanda hidup Anda. Dan itu terus-menerus. Luar biasa teman-teman. Saya sampai ketika membaca ini dulu mempelajari, saya nangis teman-teman. Ternyata seperti ini jalan hidup yang harus dilakukan oleh manusia itu. Bahwa benar yang dikatakan Gus Dur, luar biasa. Makanya Gus Dur disebut dengan Bapak Pluralis, Bapak Bangsa, Bapak Pluralis, perdamaian. Tapi sayangnya teman-teman, ya kan, pengikutnya itu aduh, saya sendiri yang benar-benar surga kan gitu kan, orang lain neraka kan gitu kan. Aduh, ayolah kembali. Ini luar biasa ya teman-teman, luar biasa. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan, dan itu dari saya sendiri. Ada kata-kata saya yang salah, yang nggak pas di hati dan pikirannya teman-teman, nggak perlu dibuat cemooh, karena ketika teman-teman menghina saya, mencemooh
mencemooh saya, sama dengan mencemooh ilmu-ilmu Tuhan, sama dengan mencemooh makhluk Tuhan, sama dengan mencemooh Tuhan, karena di dalam diri setiap manusia ada Tuhan. Saya akhiri teman-teman, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.